Jangan nyalakan generator di dalam ruangan. Sama seperti mesin pembakar lain, generator melepaskan karbon monoksida. Gas berbahaya ini bisa menyebabkan pingsan dan sakit kepala parah. Mereka yang keracunan gas ini sangat sulit diselamatkan. Coba amati perubahan perilaku aneh pada hewan. Misalnya mulai berkerumun, bersembunyi di berbagai tempat, menyingkir atau terlihat gelisah. Kemungkinan itu menandakan bencana alam akan segera terjadi. Ubah korek api biasamu menjadi tahan air. Cukup oleskan pernis tipis pada ujungnya, lalu keringkan. Korek apimu tidak akan basah meski wadahnya jatuh ke air. Kalau rumahmu bertingkat, sebaiknya buat tangga darurat. Letakkan di lokasi-lokasi strategis di lantai paling atas, sehingga kalau rumahmu terbakar dan lantai bawahnya terkepung api, kamu masih bisa menyelamatkan diri. Sebotol air yang terus didiamkan di bawah terik matahari langsung bisa memicu kebakaran. Botol bisa berfungsi sebagai lensa yang memfokuskan cahaya, lalu memanaskannya. Jangan taruh botol air di dalam mobil saat cuacanya terik. Jauhkan juga dari jendela rumah. Kalau kamu ada di dalam rumah saat terjadi tornado, bersembunyilah di bak mandi. Disinilah tempat teraman di rumahmu karena bak mandi tertanam kuat ke tanah. Selain itu, kebanyakan kamar mandi punya kerangka yang kuat dan pipa-pipanya membantu menyatukan strukturnya. Hati-hatilah saat kamu berenang di kolam atau air dalam dan mulutmu mendeteksi rasa logam. Bahaya, artinya di dekat situ ada korsleting. Segera keluar dari air. Kalau kamu sampai menyentuh sumber korsleting, akibatnya bisa fatal. Kalau pergelangan tanganmu terlilit ikatan kabel, putar kedua lengan, lalu gerakan maju mundur secara bergantian. Ikatannya akan lebih longgar sehingga kamu bisa melepasnya. Kepalkan juga tanganmu agar ototnya berkontraksi. Saat tanganmu tidak lagi mengepal, ikatan akan melonggar lalu lepas. Jangan makan salju saat kamu haus. Salju banyak mengandung udara, bukan air. Energimu akan terkuras saat kamu makan banyak salju, sementara hausmu tidak akan terobati. Tubuh juga akan kehilangan banyak panas karena perlu menghangatkannya. Sebelum diminum, sebaiknya cairkan dulu. Kalau rambutmu berdiri saat terjadi badai, artinya kamu harus segera masuk ruangan. Penyebabnya karena proton pada tubuhmu berinteraksi dengan elektron yang ada di badai. Kalau tidak segera masuk, kamu bisa tersambar petir. Saat berada di gurun, cobalah bergerak seminimal mungkin pada bisa tersambar petir. Interaksi dengan elektron yang ada di badai. Kalau tidak segera rambutmu berdiri saat terjadi badai, artinya kamu harus segera masuk ruangan. Penyebabnya karena proton pada tubuhmu berinteraksi dengan elektron yang ada di badai. Kalau tidak segera masuk, kamu bisa tersambar petir. Saat berada di gurun, cobalah bergerak seminimal mungkin pada siang hari. Cari tempat berteduh atau buat dari bahan-bahan yang ada. Berdiamlah sampai hari gelap. Jumlah energi yang kamu pakai untuk bergerak di malam hari akan lebih sedikit. Selain itu, kamu akan terhindar dari terik matahari. Jangan gunakan pemutih dan produk pembersih berbahan amonia secara bersamaan di ruangan yang sama. Uapnya akan bercampur di udara dan menghasilkan kloramin. Gas beracun ini bisa membahayakan kesehatan karena menyebabkan masalah pernapasan. Perlu diingat, amonia umumnya digunakan sebagai bahan pada produk pembersih jendela. Aduh, mobilmu mogok dan jauh dari permukiman ya. Tak ada telepon atau radio untuk meminta bantuan. Gunakan saja ban serepmu. Asap ban yang terbakar akan mengepul dan bisa terlihat dari jauh. Seseorang yang melihat sinyal SOS-mu ini kemungkinan akan datang untuk menolongmu. Semoga tipsnya bermanfaat ya. Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka di video ini, lalu bagikan pada teman-temanmu. Inilah beberapa video menarik lainnya yang bisa kamu tonton. Klik saja video di salah satu sisi layar. Dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan. Coba dihabiskan air putih. Untuk
hanya sendirian. Karena hal yang disebut efek pengamat, sekelompok orang mungkin tidak membantumu. Teori psikologi sosial ini menyatakan bahwa orang cenderung tidak membantu saat ada orang lain di dekat mereka. Mereka menganggap orang lain dari kelompok itu akan membantumu. Jika kamu berkendara di kota atau area lain yang berblok-blok dan merasa diikuti, belok ke kanan atau kiri 4 kali. Kamu akan tetap berada di tempat yang sama, dan jika mobil di belakangmu juga melakukannya, kamu mungkin sedang diikuti. Jangan pulang dan coba kabur dari mereka. Jika kamu berada di luar ruangan saat badai mendekat dan rambutmu berdiri tegak, cepat cari tempat berlindung. Statis di rambut berarti muatan positif naik ke seluruh tubuh dan mencoba menggapai muatan negatif badai. Kamu kemungkinan besar akan tersambar petir. Jika tidak ada tempat berlindung, jongkoklah di tanah dengan kaki menapak, letakkan tangan di atas lutut, dan selipkan kepala di antara lututmu. Membuat dirimu sekecil mungkin akan meminimalkan kontak dengan tanah dan luka akibat petir. Selalu bawa cermin kecil saat bepergian di daerah terpencil. Ini akan berguna jika kamu tersesat. Jika kamu terdampar di gurun dan ada pesawat lewat, arahkan cermin ke pesawat itu untuk memantulkan cahaya. Jika tidak ada cermin, beri sinyal ke pesawat itu dengan melambaikan kedua tanganmu ke atas dan ke bawah. Jika kamu terdampar di suatu tempat saat mengendarai mobil, jangan tinggalkan mobilmu. Tim penyelamat akan lebih sulit mencarimu tanpa mobilmu. Tak seperti yang ditayangkan di TV, saat seseorang akan tenggelam, dia tidak akan melambaikan tangan atau teriak. Kepalanya akan miring ke belakang, terendam air. Dia akan berusaha agar mulutnya tetap berada di atas permukaan dengan bantuan tangan. Saat kamu melihat seseorang yang tampak mengapung atau terombang-ambing, mencoba mengeluarkan kepalanya dengan naik ke permukaan air, mereka butuh bantuan. Jika kamu tidak bisa berenang dan jatuh ke air yang dalam, jangan panik. Tahan napas dan biarkan dirimu naik ke permukaan. Jaga punggung dan kakimu tetap lurus. Coba lakukan tendangan kecil untuk membawa tubuh kembali ke permukaan. Jika kamu hendak menyelamatkan orang yang tak bisa berenang, jangan mendekatinya langsung. Dia mungkin akan membuatmu tenggelam karena panik. Dekati orang itu dari belakang, selipkan lenganmu di depan dadanya, dan pastikan tangannya tidak menghadapmu. Jika kamu dicengkram, dia bisa menarikmu ke bawah. Coba berenang di bawahnya, naik saat sudah agak jauh, dan coba bantu lagi. Jika kamu berhadapan dengan beruang grizzly, kamu mungkin sedang sial. Jangan lari dan menatapnya. Perlahan pergi jika ia jauh darimu. Tapi jika beruang itu awas, diamlah. Kamu tidak bisa mengalahkannya. Bicara dengan suara monoton yang jelas dan jangan teriak. Sebelum ini terjadi, mungkin sebaiknya mencari tahu apakah ada beruang grizzly di tempat tujuanmu dan bawalah semprotan merica atau pengusir beruang. Jika beruang berada dalam jarak 7,6, gunakan semprotan. Jika ia menyerang, berikutlah membentuk bola dan berbaring di tanah. Tetap diam, jangan bergerak atau panik sampai ia pergi. Jika beruang kutub mengejar, tapi ia jauh, jatuhkan pakaian-pakaianmu, topi, syal, atau kemeja, lalu kabur. Beruang kutub memiliki rentang perhatian yang pendek, mereka mungkin berhenti untuk mengendus pakaianmu. Ini akan memberimu waktu untuk menuju ke tempat yang aman. Jika kamu berhadapan dengan dua beruang ini, tolong jangan ajak aku liburan bersamamu. Selanjutnya, jika ada yang tersedak, tapi dia batuk, jangan membantunya. Batuk berarti udara bisa masuk dan keluar, dan saluran napasnya terhalang sebagian. Dengan membantu, kamu bisa menyebabkan aliran balik udara yang bisa mengeluarkan benda tersangkut atau membuat saluran napasnya terhalang penuh. Biarkan mereka batuk, kamu baru bisa bantu saat mereka tidak bisa bernapas atau batuk. Saat kamu terjebak dalam arus pecah yang kuat, jangan melawannya. Kamu akan kelelahan dan itu membahayakan. Berenanglah searah dengan pantai dengan cepat, tapi tetap tenang dan nyaman. Meski jauh, kamu akan terhindar dari arus dan bisa kembali ke pantai. Jempol adalah bagian terlemah dari genggaman seseorang. Jika seorang menarik pergelangan tanganmu, tanganmu, coba dengannya, mulai dengan jempolnya. Beritahu dengan luar negeri jika kamu pergi ke luar negeri. Di Amerika Serikat dan beberapa negara lainnya, kamu dapat memberitahu Kementerian Luar Negeri bahwa kamu akan berflip politik. Mereka akan tahu bahwa kamu harus dievakuasi.
Mereka juga akan mengabarimu tentang hal-hal yang terjadi di negara yang kunjungi untuk melindungimu dari masalah. Jika terjebak dalam kerumunan orang, akan sangat berbahaya jika kamu jatuh. Jangan meringkuk dan menunggu orang-orang bubar, itu akan lebih berbahaya. Coba raih kaki seseorang saat mereka berlari melewatimu untuk membantumu berdiri dan terus berjalan. Terkadang dalam berkemah, ada orang tersesat. Jika kamu sedang berkemah dan Tuhan berminggu-minggu dan kamu akan lebih mudah dilacak oleh tim penyelamat. Selalu bawa jarum di kotak P3K. Jika tersesat, kamu bisa membuat kompas dengan itu. Pertama, kamu perlu memberi daya magnet pada jarum dengan menggosok matanya ke rambut, bulu, atau sutra sekitar 100 kali. Isi wadah dengan air, letakkan daun di permukaan air, dan letakkan jarum di atas daun. Jarum itu seharusnya menunjuk utara ke selatan. Saat menelpon layanan darurat, beritahu lokasimu dengan jelas dahulu, lalu masalahnya. Meski teleponmu terputus, mereka akan tahu kemana harus mengirim polisi atau ambulans. Jika ada amis di rumahmu, cepat hubungi teknisi listrik. Ini bisa berasal dari plastik yang terlalu panas pada komponen listrik yang dapat menyebabkan kebakaran. Mungkin saja dari stop kontak, saklar, circuit breaker, atau yang lainnya. Oven misalnya. Jika kamu digigit ular, ada beberapa cara untuk mengetahui apakah ular itu berbisa. Kamu bisa bertanya, tapi mungkin ia tak akan menjawab. Ular berbisa biasanya memiliki banyak warna dan pupil seperti kucing. Perhatikan area gigitannya. Jika ada 2 luka tusuk yang dalam, kemungkinan besar kamu diserang ular berbisa. Jika bekas gigitan menyerupai gigi-gigi tajam dan kecil berbentuk huruf U, kemungkinan ia tidak berbisa. Berbisa atau tidak, hubungi layanan darurat dan foto ular itu jika bisa. Akan lebih berbahaya jika kamu menggunakan mulut untuk mengeluarkan bisanya, kamu akan lebih mungkin keracunan daripada itu dari tubuhmu. Jika bepergian dan menghadapi suhu beku, kamu berisiko mengalami radang dingin. Pada awalnya, sebagian tubuh akan menjadi keras dan pucat. Lalu, kamu akan merasakan sakit, nyeri, dan mati rasa. Untuk menghindari radang dingin, oleskan petroleum jelly pada hidung, telinga, dan ujung jari tangan, serta kaki. Kamu sudah membawanya, kan? Aku jadi ingat, jika menggigil saat kedinginan, kamu aman. Tubuhmu mencoba menghangatkanmu dengan mengencangkan otot. Tapi, begitu kamu berhenti menggigil, serta jika kamu menjadi lelah dan ingin tidur, cepat cari tempat hangat. Kamu berisiko mengalami hipotermia. Kamu butuh kompres hangat di dada, leher, atau perut bagian bawah. Jangan pernah menaruh kompres hangat ke tangan atau kaki. Perubahan suhu yang tiba-tiba bisa memaksa darah dingin mengalir ke jantung, paru-paru, atau otak, menyebabkan suhu inti tubuhmu turun. Jika kamu tersesat dan perlu minum air dari sumber air yang tinggi, bisa memaksa darah dingin mengalir ke jantung. Kamu butuh kompres di dada, leher, atau perut bagian bawah. Jangan pernah menaruh kompres hangat ke tangan atau kaki. Perubahan suhu yang tiba-tiba bisa memaksa darah dingin mengalir ke jantung, paru-paru, atau otak, menyebabkan suhu inti tubuhmu turun. Jika kamu tersesat dan perlu minum air dari sumber air yang tidak mengalir, rebus untuk memurnikannya. Air yang tidak direbus mengandung bakteri atau minyak dan bahan kimia lain yang bisa membahayakanmu. Suhu dan waktu yang dibutuhkan untuk merebus air tergantung pada ketinggian. Untuk amannya, coba rebus air selama 3 menit. Saat mulai mendidih, minyak goreng akan berasap lalu terbakar. Jika itu terjadi, matikan kompor dan jangan angkat api, tapi tutup dengan penutup logam. Api tidak akan bertahan tanpa sumber oksigen. Gunakan soda kue untuk memadamkan api minyak kecil. Kamu akan butuh banyak soda kue untuk memadamkannya. Gunakan tips ini hanya saat apinya. Jangan pernah pakai air, minyak akan memercik dan api akan menyebar. Sudah paham semuanya? Bagus. Kamu berada di lift yang terjatuh, lalu
tersesat di hutan terkepung serigala, lalu kamu terjebak di atas kapal di laut lepas dan tanganmu terikat. Ini bukan hari keberuntunganmu, tapi kamu tidak takut karena kamu siap menghadapi ini dan keadaan sulit lainnya. Hanya beruang grizzly yang tidak akan menyentuhmu jika kamu berbaring dan pura-pura mati. Beruang jenis lain bisa menerkammu. Jika itu terjadi, semprotan cabailah solusinya. Jika kamu berhadapan dengan anjing hutan atau serigala, jangan berbalik dan lari. Tatap matanya dan perlahan menjauhlah. Jangan biarkan segerombolan serigala mengelilingimu. Bersandarlah ke pohon, perhatikan momennya, dan panjat pohon sesegera mungkin. Memanjat pohon tidak menghindarimu dari beruang. Mereka juga bisa memanjat. Kamu bisa mengubah korek api biasa. Oleskan cakuku bening tipis-tipis ke ujungnya dan biarkan mengering. Mereka tidak akan basah meski kamu menjatuhkan kotaknya ke dalam air. Ganti tali sepatumu dengan tali paracord sebelum berkemah. Dalam kondisi terdesak, saat kamu tidak punya cukup tali, ia dapat menjadi tali penolong ekstra. Kamu bisa membuat obor dari potongan kayu. Tahan kayunya secara vertikal dan buat potongan yang dalam berbentuk bintang di permukaannya. Masukkan rumput dan ranting kering di dalamnya dan bakarlah.